Halo dan salam hangat bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah. Selamat datang di Pintar Talks, tempat ngobrol santai penuh insight membahas isu-isu seputar pendidikan, kesehatan mental, pengembangan diri, dan berbagai insight menarik lainnya. Pintar Talks merupakan podcast inisiasi dari Aku Pintar, sebuah platform edutech terdepan di Indonesia yang berfokus mendampingi generasi muda dalam mengenali potensi terbaik mereka, menjaga well-being dalam belajar, serta memetakan jalur pendidikan dan karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Bersama saya, Aura Narendra, yang akan memandu obrolan seru, penuh daging pada episode kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mengangkat sebuah tema yang akan menjadi motor penggerak ekonomi masa depan bangsa, yaitu masa depan pendidikan vokasi, transformasi digital, dan kolaborasi AI untuk kesiapan kerja siswa SMK. Untuk mengupas tema besar ini secara komprehensif, di studio telah hadir dua narasumber yang luar biasa yang akan memberikan perspektif dari dua kacamata yang strategis, yaitu dari sisi regulator kebijakan nasional dan dari sisi jajaran Direksi Teknologi Pendidikan. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama. Beliau ini adalah sosok pimpinan nasional yang mengawal arah kebijakan, transformasi, dan masa depan jutaan siswa SMK di seluruh Indonesia. Mari kita sapa Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikdasmen, Bapak Dr. Ari Wibowo Kurniawan, SC, MAK. Selamat datang di studio Pintar Talks, Bapak Direktur. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Terima kasih. Gimana Bapak? Luar biasa sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga selanjutnya turut mendampingi kita hari ini sosok pemimpin di sektor teknologi yang konsisten membangun arsitektur digital guna mendukung ekosistem sekolah dan industri berkolaborasi secara efisien. Kita sambut representatif sekaligus jajaran manajemen Aku Pintar, Ibu Lucia Kristina. Selamat datang di Pintar Talks, Ibu. Gimana? Luar biasa? Sehat, Ibu? Sehat, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, mungkin di sini saya akan persilahkan kepada Bapak Ari dan juga Ibu Lucia untuk menyapa para pemirsa di rumah terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu mungkin bisa menyapa dulu ya. Halo, apa kabar para pemirsa Aku Pintar di seluruh Indonesia yang ada di rumah. Semoga sehat selalu dan terus optimis untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Luar biasa sekali. Silakan Ibu. Selamat berjumpa semuanya untuk pemirsa dari podcast Aku Pintar. Biarlah hari ini kita akan mendapatkan insight yang menarik dari Pak Ari yang hadir pada saat ini, sehingga sungguh untuk siswa-siswa SMK mereka juga memperoleh insightan yang berguna buat masa depan mereka ke depan. Baik Pak Ari dan Bu Lucia dan juga pemirsa sekalian, jadi mengapa transformasi digital dan kolaborasi AI di tubuh pendidikan SMK ini menjadi sangat mendesak untuk dibahas saat ini? Jika kita merujuk pada data ketenagakerjaan dan arah strategis Kemendikdasmen ya, pendidikan vokasi memang memegang peran krusial sebagai penyuplai utama tenaga kerja produktif nasional. Nah, kita tidak hanya bicara tentang penyerapan kuantitas lulusan, melainkan bagaimana menyelaraskan kompetensinya, jadi link and match-nya agar tidak terjadi fenomena mismatch di pasar kerja global. Namun dalam landscape industri global hari ini, berbagai laporan komprehensif termasuk dari World Economic Forum ya, WEF, itu mengenai future of jobs memproyeksikan bahwa ada jutaan posisi pekerjaan konvensional di sektor manufaktur dan jasa yang akan bergeser akibat otomatisasi dan artificial intelligence ini. Dunia industri saat ini tidak lagi hanya mencari lulusan yang mahir mengoperasikan alat statis, melainkan tenaga kerja yang adaptif dan memiliki literasi digital yang tinggi serta ketahanan mental untuk berkolaborasi dengan teknologi yang cerdas. Peta jalan ini akan kita ulas dari kacamata regulator bersama Pak Ari dan dari sisi kesiapan solusi infrastruktur teknologi bersama Ibu Lucia. Pak Direktur, salah satu tantangan di tingkat nasional ini adalah adanya fenomena mismatch gitu ya. Di mana sebagian siswa masuk ke konsentrasi keahlian tertentu di SMK ya bukan karena passion gitu kan, melainkan sekedar pilihan atau pelarian atau yang ikut-ikutan lah gitu kan biasanya kan. Nah, jadi bagaimana mungkin kementerian melihat dampak makro ini dari salah satu jurusan mungkin ya terhadap produktivitas vokasi
Dan apa mungkin strategi Direktorat SMK untuk memastikan pemetaan potensi siswa itu sudah berjalan tepat sejak pintu pertama mereka masuk sekolah? Ya, terima kasih. Memang berbicara terkait dengan mismatch di SMK dari dulu sering ya dibahas dan menjadi perbincangan hangat dan tidak ada putus-putusnya. Mismatch ini sebenarnya tidak hanya fokus pada salah jurusan sebenarnya. Mismatch ini banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini di SMK ya. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang pergerakannya itu eksponensial, sehingga perubahan pekerjaan-pekerjaan yang baru itu tidak secara siap ya dikejar oleh seluruh satuan pendidikan untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa riset ya, setiap keahlian yang ada itu setiap 6 bulan sekali itu ada keahlian baru. Baru kita mempersiapkan anak itu untuk bisa menguasai suatu keahlian, sudah ada yang baru. Jadi mismatch sekarang ini berbeda dengan yang dulu ya. Kalau yang dulu itu selalu mismatch itu identik dengan salah jurusan, salah keahlian yang diambil. Itu oke, benar. Tapi sekarang ini tambah lagi nih bebannya dengan kecepatan teknologi yang sangat tinggi. Ya, pasti akan selalu ketinggalan gitu. Mau sampai kapanpun masalah mismatch ini juga masih akan terus menjadi tantangan buat kita penggiat di sekolah menengah kejuruan. Berarti memang mismatch ini akan terus ada gitu Pak ya? Akan selalu ada Akan gitu. selalu ada ya? Karena memang keahlian-keahlian baru itu tumbuhnya sangat cepat dengan adanya perkembangan teknologi ya. Kalau dulu untuk bisa memprediksi keahlian baru itu setiap 5 tahun sekali, 2 tahun sekali. Sekarang ini udah nggak pakai tahunan, 6 bulan itu pasti ada sesuatu hal yang baru, Hal yang baru. keahlian baru muncul. Nah, itu kan tidak semua satuan pendidikan itu siap untuk melaksanakan itu. Oke. Ini menarik sekali sebenarnya ya, karena memang kalau misalnya kita lihat ternyata ya dari kementerian pun sudah mengunci indikator mutunya secara jelas gitu ya. Jadi Ya, mungkin saya kita pun sudah juga antisipasi sebenarnya untuk hal tersebut ya. Pertama, ketika SPMB itu di SMK sendiri sudah punya program yaitu memastikan kalau mau masuk SMK dia harus tahu dulu dong bakat minatnya mau kemana. Itu basic gitu ya. Yang kedua adalah untuk bisa menyelesaikan masalah mismatch juga kita memastikan satuan pendidikan di SMK itu untuk mampu beradaptasi terhadap setiap perubahan, apakah itu perubahan bisnis maupun teknologi dengan secara cepat memperbaiki kurikulum gitu ya. Kurikulum kita yang dipakai di SMK tidak bisa dirubah 2 tahun sekali ya. Kita setiap saat itu harus segera antisipasi. Bahkan saya mendorong di satuan pendidikan SMK kita setiap 6 bulan sekali itu ngecek. Nah, cek itu apakah keahliannya masih relevan apa enggak. Kalau enggak harus segera dirubah secara cepat tuh. Itu yang kita lakukan. Tentu saja ini tidak mudah bagi satuan pendidikan untuk melakukan transformasi ya. Dari yang tadinya dia sifatnya manual menjadi sifatnya yang lebih agile gitu ya. sepakat Pak, ini luar biasa. Menarik seperti itu ya. Karena memang kita bisa ngelihat pun kalau misalkan ternyata ya sebenarnya visi dari kementerian ini juga sangat selaras itu sebenarnya dengan landasan filosofis dari Aku Pintar seperti itu kan. Dimana mungkin kami pun juga meyakini bahwa kesiapan kerja itu memang juga harus diawali dengan ketepatan penjurusan gitu kan, yang mungkin terukur secara ilmiah seperti itu. Nah, mungkin ke Bu Lucia seperti itu Bu ya. Nah, kalau dari Bu Lucia Bu, mungkin menyambung dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Direktur tadi gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya dari kacamata Ibu nih, mengapa Bu? Mungkin sebetulnya pemetaan potensi yang objektif sejak awal masuk sekolah ini menjadi instrumen yang sangat penting untuk dilakukan Bu. Terus kemudian apa ya, kayak resiko jangka panjang bagi kesiapan kerja siswa jika fase deteksi di awal terlewatkan oleh sekolah itu gimana kira-kira Ibu? Iya, memang benar seperti Pak Ari paparkan bahwa kalau tahun-tahun sebelumnya itu isu mengenai salah jurusan itu memang tinggi, Pak. Nah, kemarinya itu memang berkurang, tapi ada Pak. Di daerah-daerah itu khususnya itu malah banyak karena mungkin karena mereka juga di sana juga nggak sekomplit di kota-kota besar ya, jurusan-jurusan dari SMK yang ada di daerah, sehingga membuat murid maupun orang tua tidak mempunyai banyak pilihan
Di samping itu juga mungkin karena desakan-desakan dari teman, dari sosmed. Jadi anak-anak itu memandang bahwa kayaknya asik ini punya karir, misalnya YouTuber lah, konten kreator. Nah, sehingga itu membuat mereka itu nggak mengerti sebenarnya kompetensi dirinya sendiri, potensinya apa. Jadi nggak heran kalau masih banyak lulusan-lulusan dari perguruan tinggi itu banyak mereka mengalami salah pemilihan karir karena dimulai dari salah pemilihan jurusan. Sehingga itu dampaknya di situ. Nah, kedepannya ini tentu akan mempengaruhi produktivitas dari anak tersebut waktu dia terjun ke pekerjaan ya, dunia kerja, karena tidak sesuai dengan menjadi kompetensi dia, potensinya dia, otomatis dia nggak optimal waktu kerja, dia nggak optimal karena nggak cocok nih karirnya sama jurusannya itu nggak cocok, jadi nggak optimal. Satu itu, terus kedua mereka menjadi sangat susah ya untuk, karena yang diajarkan di sekolah ternyata beda banget. Yang sama-sama jurusan dan karirnya aja beda, apalagi ini yang jurusannya beda sama karirnya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat murid-murid siswa. Nah, inilah makanya harus kita mulai memperhatikan mulai awal ya, dari pemilihan jurusan, misalnya dari SMP, mereka apakah mau melanjutkan jenjangnya di SMA ataukah mereka mau di SMK. Setelah di SMK mereka mau jurusan seperti apa yang sesuai dengan gambar dirinya ya, kepribadiannya, seperti itu. Dan itu kadang-kadang orang tua juga terluput gitu. Jadi memang dibutuhkan satu tools untuk memetakan ini semua, memotret semua sisi dari anak, sehingga dapat ditemukan sebenarnya potensinya mereka ada di mana. Itu sih. Nah, Pak Direktur seperti itu ya. Setelah potensi mungkin potensi hulunya ya, kalau misalnya saya mungkin mendengarkan dari Bu Lucy ya, seperti itu ya. Dari hulunya kita amankan, kemudian agar anak ini katakanlah biar tidak salah jurusan seperti itu kan. Yang tidak kalah krusial itu kan juga pembentukan karakter siswanya seperti itu, yang tidak kalah penting juga ya. Saat siswa mungkin dilepas ke industri global gitu kan, ke karirnya langsung, dunia usaha dan dunia industri seperti itu tidak lagi sekedar melihat nilai di atas kertas gitu kan. Jadi mungkin melainkan kayak sangat menekankan pada aspek non teknisnya, mungkin seperti etos kerjanya, kemudian kedisiplinan, kemudian juga ada ketahanan mentalnya ketika dia ada di lapangan seperti itu kan. Terkait hal ini Pak, dari kacamata kementerian seperti itu, seperti apa mungkin sebetulnya parameter standar atau profil karakter yang ini ya, yang mungkin wajib dimiliki oleh siswa agar gap antara budaya belajar di sekolah dengan budaya kerja real di industri itu dapat dipangkas seperti itu. Ya, kita dari kementerian paham betul ya bahwa basic skill itu menjadi satu keharusan yang harus dimiliki oleh seluruh siswa SMK dalam menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat ini. Karena kalau kita terus-terusan mengejar teknologi, kita nggak ada habis-habisnya. Nah, yang bisa kita bekali kepada anak didik kita adalah dia memiliki kemampuan dasar yang itu harus mereka miliki. Yang kalau kita sebut katanya karakter, kan gitu. Ya, ini banyak sekali ya, ada mazhabnya, ada 4C, ada hal tersebut. Tapi bagi kita, bagi pemerintah, kita berharap setiap siswa SMK itu memiliki skill basic yang kuat ya, apa itu kedisiplinan, kreativitas ya, kemudian juga mampu menalar kritis, bisa kolaborasi, komunikasi, kemandirian, juga mampu menjaga kesehatan. Ini merupakan profil-profil lulusan SMK yang sudah kita gariskan di dalam peraturan. Nah, ini tujuannya satu, memastikan dia itu bisa nanti beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Karena kalau kita bekali dengan kemampuan-kemampuan praktis, hari ini kita ajari, besok udah ganti. Nah, yang bisa untuk bisa bertahan hidup pada masa yang akan datang adalah kembali kepada skill-skill basic tadi, basic skill yang harus kita ajarkan.
Ya tadi yang saya jelaskan tadi, yang itu sudah ada dalam profil lulusan sekolah menengah kejuruan kita. Luar biasa. Ya, Jadi harus memang ada basic skillnya dulu gitu ya Pak ya. wajib. Karena Wajib. hipotesis saya bahwa kalau SMK itu selalu mengajar teknologi, Ya. itu sampai kapanpun kita akan ketinggalan. Daripada capek untuk itu, maka kita harus bekali kepada anak didik kita itu basic skill yang urgent, Hmm. yang ketika terjadi perubahan apapun dia bisa bertahan hidup, Bertahan hidup. ya bisa mencari lapangan pekerjaannya, bisa berubah. Kalau hari ini keahliannya A, ketika ada teknologi baru dia B, dia bisa berubah langsung secara cepat. Maka Adaptasi. kita berkesimpulan di pemerintah itu profil lulusan SMK yang sudah kita gariskan dalam peraturan, ya pertama ya keimanan ketakwaannya. Itu yang pertama itu. Ya tentu saja jati diri bangsa itu jadi penting gitu. Dia tahu dari mana dia berasal dan nanti suatu saat dia akan kembali kemana. Kreativitas, penerapan kritis, kolaborasi, kemandirian, komunikasi. Yang penting jaga kesehatan ya, tidak bergaul dengan narkoba dan seterusnya. Gitu. Betul. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Jadi memang adanya gap antara sekolah dan industri ini ya, ini apalagi di tengah keberagaman daerah memang menjadi suatu tantangan sendiri seperti itu. Dan memang disinilah mungkin standarisasi alat ukur berbasis data yang valid memegang peran krusial seperti itu Pak ya. Jadi mungkin menyadari besarnya tantangan tersebut, mungkin kami dari Aku Pintar sebenarnya juga ikut mencoba untuk mengambil peran Pak Direktur. Jadi untuk ikut mendukung dan menyelaraskan diri dengan standar mutu yang sedang digalakkan oleh Direktorat SMK melalui ekosistem yang terus kita kembangkan seperti itu. Jadi kami dari Aku Pintar bersama dengan rekan-rekan merancang sebuah rangkaian instrumen yang harapannya bisa membantu pihak sekolah, kemudian juga ekosistem-ekosistem dari sekolah gitu kan. Di mana kami itu mencoba untuk istilahnya kayak mengadaptasikan alat ukur psikometri yang biasa digunakan di dunia industri ke dalam sistem digital yang lebih sederhana seperti itu. Jadi memang kayak di awal penjurusan kami menyediakan mungkin ada layanan tes minat karir, kemudian juga ada tes intelijensi untuk membantu sekolah memetakan kecenderungan potensi awal siswa seperti itu. Sementara mungkin kalau misalnya sudah mau menjelang kelulusan, ekosistem kami dilengkapi dengan rangkaian instrumen kesiapan kerja seperti itu. Mungkin ada tes kepribadiannya untuk melihat kecocokan budaya kerjanya nanti seperti apa, cocok atau enggak nih lingkungan kerja seperti itu dengan diri saya seperti itu. Kemudian juga ada tes motivasi kerjanya itu bagaimana begitu. Kemudian juga otomatis untuk mengukur motivasi intrinsik seperti itu kan dari dalam diri. Kemudian juga ada tes sikap kerja untuk memberikan gambaran objektif mengenai ketahanan mental tadi itu kan kepada siswa secara mandiri. Jadi memang harapan kami sangat sederhana Pak. Jadi memang ingin membantu guru-guru di sekolah agar memiliki data pendukung sebelum anak didik SMK diterjunkan ke dunia industri atau dunia kerja seperti itu. Nah, mungkin terkait dengan langkah Aku Pintar seperti ini ya. Jadi kepada Ibu Lucia seperti itu Bu ya. Jadi memang Ibu Lucia ini selaku bagian dari jajaran manajemen. Jadi sebenarnya apa sih Bu? Mungkin landasan filosofis atau niat dasar dari Aku Pintar hingga berkomitmen penuh menyediakan layanan tes-tes ini untuk diadopsi secara luas oleh sekolah Ibu. Kira-kira apa Ibu? Iya, semua layanan yang kami berikan itu kembali lagi basicnya kembali ke program-program prioritas yang dibuat oleh Kemendikbudrismen. Terutama kami juga sepakat seperti Bapak bahwa siswa itu nggak bisa cuma dicekokin kognitif, tapi non kognitif itu pun sebenarnya memegang peranan besar ya Pak di dalam kesuksesan anak. Oleh karena itu saya melihat bahwa ada program yang bagus untuk anak-anak, meningkatkan anak-anak kebiasaan, punya karakter yang hebat gitu. Karena memang harus butuh karakter yang hebat supaya bertahan menghadapi arus ini ya, kemajuan teknologi, kemajuan AI apalagi yang akan banyak menggerus anak-anak karirnya gitu ya ke depannya itu. Nah, dibutuhkan karakter yang kuat. Oleh karena itu di versi yang terbaru Aku Pintar itu mengadopsi 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Jadi di situ kami juga bersama-sama dengan sekolah, berkolaborasi dengan sekolah dan orang tua, bagaimana kita mengawal anak-anak agar karakter itu dapat ditumbuhkan. Karakter itu kan nggak bisa dalam satu malam gitu ya. Harus ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu dipupuk terus menerus sehingga itu
bisa menjadi karakter mereka. Jadi kebiasaan itu menjadi karakter mereka, dan diharapkan kalau mereka mempunyai karakter yang hebat, kedepannya itu untuk hal-hal yang kognitif itu buat mereka itu mereka akan cepat untuk beradaptasi, untuk mereka itu nggak gampang putus asa gitu ya. Ngeliat, aduh AI itu pinter. Sebenarnya kan AI itu tidak bisa menggantikan manusia. Yang ada adalah manusia-manusia yang tidak mau memakai AI, itulah yang akan dilibas dengan orang-orang yang memakai AI. Jadi kita mendorong anak-anak juga kalau mereka kuat di dalam karakter, mereka mengerti sebenarnya batasan-batasan AI itu, penggunaan AI itu, sehingga itu dapat mendukung mereka ke depan. Bukan ini ya ditentang atau dihambat gitu. Tapi kita nggak bisa menghambat ya Pak ya. Kemajuan teknologi itu memang harus dilewatin gitu, tapi kan dengan sikap karakter yang kuat itu bukan menjadi hambatan sebenarnya, tapi itu akan menjadi tools anak-anak untuk kedepannya menghadapi era yang serba cepat itu. Mereka dapat punya teknologi yang mumpuni gitu, kemampuan untuk adopsi Teknologi ya. teknologi. Nah, memang pelaksanaan ini tidak semua satuan pendidikan mampu ya Bu ya. Hanya beberapa satuan pendidikan yang punya visi yang kuat, visi yang jelas, program yang tepat, yang bisa mengarahkan ke karir tadi. Jadi membangun karir ini ya dibantu oleh guru BK tadi. Ya salah satunya seperti tadi ya, ada tes minat bakat, karir, kemudian psikologi, psikometrik dan seterusnya. Itu tools yang biasa digunakan guru BK kita, dan kita sangat terbuka dan senang kalau ada dunia usaha dan industri juga turut membantu pendidikan gitu ya. Karena memang SMK itu lahir dari industri, dia harus berkolaborasi dengan industri, nggak boleh SMK itu ya, tidak engage dengan industri. Jadi kami sangat menyambut dengan senang siapapun komponen anak bangsa yang mau berkolaborasi dengan SMK, apalagi mau membangun karir gitu ya. Anak SMK itu luar biasa kan gitu, silakan saja kan gitu. Iya. Kalau di tempat kami juga pernah kami Pak magang-magang anak-anak dari Gorontalo Pak. Itu ke tempat kami untuk belajar IT begitu Pak, cyber gitu. Mereka datang ke sini, kami udah 2 batch mereka batch, ya. ke sini magang. Nah itu juga magang atau PKL itu tuh bagian tidak terpisahkan dari roadmap peta karir yang sudah disiapkan di dalam kurikulumnya SMK. Kenapa sih ada PKL, kenapa ada magang? Itu karena dual system tadi. Karena SMK itu membekali anak itu tidak hanya teori tapi juga berpraktek. Nah praktek itu pakai sistem blok ya biasanya tuh. Ya ada 6 bulan, tapi itu bagian tidak terpisahkan dari kurikulum yang ada. Dan dalam membangun karir, kami sendiri di Kementerian Pendidikan dan Sarjana Menengah ya kita mendukung ya anak-anak itu punya karir sejak kelas 10 dengan membangun portofolio digital. Ya portofolio digital itu ya dia akan bawa tuh misalnya setiap hasil yang dia dapatkan atau karya yang dihasilkan di SMK, misalnya praktek pertama bikin kue misalnya, kalau misalnya jurusan tata boga, nah dalam membuat kuenya itu dinarasikan gitu, divideokan, dan itu dimasukkan dalam portofolio digitalnya dia. Itu satu karir. Nah, bisa saja nanti misalnya dengan platform ini tuh bisa tahu, oh saya passionnya di sini nih, kemudian ahlinya di sini. Nah, itu bisa juga membantu nanti para HRD menilai lebih cepat gitu kan. Oh anak ini kerja keras nih, komitnya bagus ini ya, sehingga tidak lagi ada asesmen yang tambahan dan seterusnya. Ya sekarang kan memang anak-anak itu kalau misalnya tata boga begitu Pak. Kalau zaman dulu kan titipin ya ke toko ke ini, kan sekarang di era digital ini Pak ya. Anak-anak juga diperlengkapi dengan teknologi kan Pak. Betul. Gimana anak-anak itu bisa memasarkan produk mereka itu secara digital kan Pak. Betul. Tanpa biaya promo yang mahal, iklan ya kan Pak. Dengan lewat sosmed mereka dapat menjual produk-produk mereka, diajarin seperti itu kan Pak dengan teknologi itu. Ya, sekarang memang mengembangkan keahlian di SMK itu tidak lagi mono skill. Betul. Kita multiple skill. Ya, misalnya anak tata boga tidak hanya belajar tata boga, tapi diajarkan bagaimana marketing digitalnya. Gitu. Iya betul. Nah, kalau kita silo dibatasi dengan kalian-kalian itu sulit. Ke depan itu
pada akhirnya keahlian itu akan blended nanti itu. Betul. Ya kita belajar akuntansi nggak cuma akuntansi, tapi bagaimana IT juga masuk dalam akuntansi. Betul. Orang akuntansi ya bisa dapat kredit, tapi dia harus bisa jualan juga. Betul. Jadi ke depan itu sudah multi talent sebenarnya. Makanya pemetaan passion, pemetaan minat bakat itu menjadi hal penting untuk memperkuat kembali komitmen anak itu dalam mencapai cita-cita. Kadang-kadang kan ya itu, wah saya salah jurusan karena memang dari awal dia tidak rencanakan dengan baik. Nah kita memang ke depan mendorong ya semua SMK itu sejak SPMB nih sudah bisa memetakan itu, sehingga memudahkan bagi para penyelenggara sekolah itu dalam membuat treatment, ya kan. Bahkan kami Pak Menteri sendiri selalu di setiap kesempatan itu bahwa SMK itu ada 5 strategi untuk mengembangkan pembelajarannya. Kalau dia memang fokus pada industri ya nanti akan dibuat kelas industri. Bahkan di beberapa kesempatan ya disebut dengan BMW lah. Ya, BMW atau kalau Pak Menteri nggak mau merek ya MWB gitu ya. Kalau mau ke kampus ayo silakan lanjutkan ke kampus ya. Kalau yang mau berwirausaha nanti komponen praktek berwirausahaan lebih besar daripada teorinya gitu. Makanya ke depan itu sangat menarik sebenarnya. Tapi saya juga melihat Pak, kecenderungan sekarang sekolah-sekolah juga mulai aware Pak. Jadi mereka itu sudah mengambil paket-paket tes itu dimulai dari SD loh Pak, bahkan yang SD, SMP, karena mereka menyadari bahwa sejak dini emang harus dipetakan ini anak-anak ini, sehingga kedepannya itu mereka tuh lebih jelas gitu loh Pak. Kalau itu ada ya dalam framework negara kita itu kan lebih better ya. Sehingga kita di vokasi itu di SMK itu akan lebih mudah ya. Kalau memang minatnya mau bekerja ya sudah masuknya ke SMK. Tapi kalau mau minatnya melanjutkan ya sudah masuk ke SMA. Nah, sehingga itu tidak lagi menjadi pergulatan gitu ya. Kami juga senang sih Pak melihat fenomena ya sekolah mulai berinisiatif sejak SMP, anak-anak sudah mulai dites Pak. Jadi mempersiapkan mereka untuk pilihan-pilihan nanti waktu di kelas 10 udah jelas tuh mau mau SMK atau mau SMA dia udah jelas. Ya, memang kita sih sedang mendorong ya dengan adanya program-program sekarang itu kalau anak itu sudah dipetakan sejak SD, nah data pemetaan diri itu bisa dibawa ke SMP, pemetaan diri dari SMP bisa dibawa ke SMK, itu lebih memudahkan para pengajar ya. Untuk anak ini kalau belajarnya itu pengennya misalnya dengan lebih banyak kepada Bu? Mendengar, ya mungkin nanti akan diarahkan banyak mendengar. Gitu. Gaya-gaya belajar ini yang memang sedang kita juga dorong ya pada guru-guru BK untuk bisa memetakan cara gaya belajar yang sesuai dengan anak kita. Sesuai dengan prinsip kita kan ada gerakan aman, sehat, resik dan indah itu kan juga ya bagian dari memperkuat karakter. Iya, kami juga dari Aku Pintar juga membantu guru-guru Pak untuk menyediakan materi ajar sesuai dengan gaya belajar di kelas itu. Jadi benar-benar guru juga terbantu gitu, terus murid-murid juga enak belajarnya sih, meningkat sih ininya Pak. Perhatiannya gitu. Ya, luar biasa sekali kalau misalnya kita lihat mungkin pemaparan dari Pak Direktur ini kan insightful sekali gitu kan. Luar biasa sekali gitu kan, apalagi kalau misalnya kita melihat dari sisi kementerian memang sudah menaruh perhatian besar gitu kan, terlebih untuk pendidikan anak-anak SMK untuk menyiapkan nanti ketika sudah lulus dari SMK pun mereka pun sudah siap gitu kan untuk masuk ke mungkin jenjang karirnya yang benar-benar sudah sesuai dengan dirinya seperti itu. Bicara mengenai transformasi digital dan penguatan mutu secara menyeluruh Pak ya ini ya. Hal ini kan tentu tidak terpisahkan dari berbagai program makro unggulan yang selama ini telah dicanangkan oleh Direktorat SMK gitu Pak ya. Demi mendongkrak kualitas sekaligus prestis ya pendidikan vokasi di tanah air seperti itu. Terkait hal tersebut Pak Direktur ya, jika kita melihat potret besar peta jalan atau mungkin roadmap pendidikan vokasi ke depan, boleh dibagikan mungkin Pak kepada pemirsa ya, bagaimana sebenarnya pencapaian dari program-program unggulan kementerian sejauh ini Pak? Ya, program unggulan yang ada di kementerian ya kita menggunakan tagline SMK bermutu untuk semua atau pendidikan bermutu untuk semua, memastikan bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia itu ya menghasilkan pembelajaran pendidikan yang bermutu. Itu bagian dari bagaimana
memastikan semua talenta-talenta bangsa Indonesia itu jangan sampai yang ketinggalan. Ya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau kita lebih pengen bagaimana nih semuanya bisa maju bersama-sama kan gitu. Nah, tentu saja kami di SMK ada roadmap-nya juga dalam mengembangkan pendidikan. Sekarang memang arah kita adalah menyiapkan SDM kita itu tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi sekarang sudah merambah kepada tingkat yang sifatnya global gitu ya. Mengingat bahwa tadi ada peluang-peluang di negara sana yang membutuhkan lulusan kita, Bu. Mungkin misalnya di Jepang itu kan penduduk produktifnya ini, Bu, apa namanya, berkurang bahkan minus. Tapi di Indonesia sedang kebanyakan anak muda yang kita kenal dengan bonus demografi. Nah, makanya program kami di Direktur SMK ya yang sebelumnya tetap diperkuat gitu ya, tapi kita tambahkan dengan satu tahap lagi, yaitu memastikan bahwa lulusan SMK itu mampu bersaing di tingkat global gitu ya. Ya kita namanya SMK mendunia lah kan gitu ya. Dunia luar biasa. Global. Global gitu lah ya. Karena memang program-program kementerian khususnya untuk SMK ini kan memang salah satunya untuk ya harapannya ke SMK supaya lebih unggul dan mendunia seperti itu kan ya. Betul ya. Ya kita punya misi ya, dalam undang-undang itu SMK itu dikasih mandat untuk memastikan semua lulusannya itu mampu siap bekerja. Mandat siap bekerja ya, artinya ya dengan bekerja itu nanti dia bisa bertahan hidup pada masa yang akan datang. Nah, tentu saja tadi dasar-dasar untuk bisa bekerja ya kedisiplinan dan seterusnya menjadi penting, karakter dasar menjadi penting, dan mampu beradaptasi dimanapun dia akan bekerja gitu ya. Nah, itu menjadi satu titik tekan bagi kementerian untuk memastikan lulusan kita siap bekerja di manapun. Oke. Luar biasa ya ini Pak Direktur, mungkin program-program strategis yang dipaparkan sangat matang dan terukur seperti itu kan. Jadi kita semua tentu berharap program-program unggulan Kemendikdasmen tersebut terus berkelanjutan dan meluas dampaknya di seluruh penjuru Indonesia seperti itu. Pak Direktur dan Bu Lucia gitu kan. Mungkin kita sekarang akan masuk ke segmen gitu kan, atau mungkin satu topik lah yang mungkin bisa dibilang sedang menjadi bintang utama di seluruh lini industri global seperti itu kan. Kalau memang kita tidak bedah topik ini, saya rasa mungkin akan menjadi suatu hal yang kurang lengkap seperti itu ya di podcast kali ini. Jadi memang mungkin tadi kita sudah di awal sudah sempat kayak ngobrol-ngobrol dikit gitu kan. Jadi memang kita akan membahas mengenai AI atau artificial intelligence seperti itu. Nah, yang menarik ini kan anak-anak SMK identik banget sama yang namanya praktik langsung, pegang mesin, bikin karya nyata seperti itu kan. Di satu sisi memang AI ini keren banget gitu kan. Karena bisa bikin bantu materi belajar jadi lebih personal, serba cepat seperti itu. Tapi memang di sisi lain banyak orang tua atau guru itu juga khawatir ya seperti itu. Jangan-jangan kalau nggak dikasih batasan, AI ini bisa bikin siswa kita jadi malas mikir atau mungkin malah tergantung banget sama teknologi. Apalagi kalau zaman sekarang kan memang instant generation, semuanya serba instan segala macamnya seperti itu kan. Nah, Pak Direktur seperti itu ya. Melihat gelombang AI yang bergeraknya sangat agresif ini, Pak, mungkin gimana sih sebenarnya Direktorat SMK memandang tren AI ini dari sudut pandang kebijakan makro gitu? Apakah memang ada strategi atau koridor regulasi yang sedang dirancang atau akan diimplementasikan oleh kementerian agar adopsi AI di lingkungan sekolah ini berjalan aman dan benar-benar bermanfaat, Pak? Mungkin baik bagi siswa maupun bagi para guru. Kami Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Direktorat SMK itu memandang bahwa AI itu bukan ancaman ya, tetapi bagian dari teknologi yang harus kita nikmatin gitu ya. Bagian untuk memperkuat bagaimana pembelajaran, produktivitas, efisiensi, dan memperkaya inovasi gitu ya. Namun di sisi yang lain kita sadar gitu ya bahwa pada akhirnya kita harus juga memperkuat basic skill, kemampuan dasar dari anak kita dalam menggunakan AI gitu ya. Dan kami di vokasi ya memandang bahwa ada pekerjaan-pekerjaan itu yang harus dikerjakan dengan manual. Tidak bisa, saat ini belum bisa ya, misalnya digantikan dengan AI. Ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan dengan AI, ada yang tidak. Maka untuk menghadapi hal tersebut, tentu saja anak-anak SMK itu harus diberikan koridor yang jelas ya, bagaimana
etikanya menggunakan AI, kemudian bertanggung jawab, dan juga kode etiknya jangan sampai kepada hal-hal yang menjurus ke negatif gitu. Kan banyak sekali tantangannya dan Iya. tergiur kan dengan mudah gitu. Tetapi tentu saja ini tidak mudah ya. Kita perlu ada aktor guru ya yang mampu bisa mengguide itu semua gitu ya, supaya etika dalam menggunakan AI itu benar-benar bertanggung jawab gitu ya. Dan kami sendiri membekali seluruh lulusan kita itu dengan pembelajaran coding KA ya, kecerdasan artifisial dan coding. Dan memang inti dasar itu bagaimana anak kita diajarin untuk cara berpikir yang runut gitu ya. Karena kan AI itu ya itu kan tools ya. Dan harus ada orang yang bisa, kalau istilah anak sekarang namanya memprom. Prom, Ya, betul, prom. mempromnya. Nah, kalau anak didik kita nggak diajari dengan cara berpikir yang runut ya, cara berpikir yang Betul, sistematis betul, gitu ya. betul. Itu ngepromnya Nggak bisa itu. Cuk. Hasilnya nggak bagus gitu. Tapi kalau dia bisa runut, bisa luar biasa, ini nanti dia akan menghasilkan produk, barang atau jasa dengan bantuan AI lebih cepat Betul, gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana anak kita itu diajarin cara berpikir yang sistematis, cara berpikir yang kritis, cara inovasi. Tinggal nanti pakai toolsnya kan gitu. Iya, Nah, itu yang betul. yang terpenting. Karena ada juga, tapi di sisi yang lain kita juga di SMK itu harus diajarkan yang sifatnya manual, Bu. Karena nggak semuanya saat ini AI bisa menggantikan hal tersebut. Misalnya contoh, bisa nggak kita nge-prompt dengan AI untuk bisa bikin nasi goreng? Tolong AI ya atau ChatGPT gitu ya, Terus saya buatkan nasi goreng toppingnya telur dadar Iya, gitu ya, betul. ditambah dengan ikan asin, pakai Iya. cabai, nggak bisa. Di vokasional harus juga menggunakan yang sifatnya manual. Dia harus menggunakan prakteknya. hands on gitu ya, Hands-on-nya. prakteknya. Jadi di SMK sendiri harus menyeimbangkan antara AI dengan yang sifatnya hands on gitu. Tapi AI itu harus dimanfaatkan. Kalau nggak kita ketinggalan nih, Betul. ya kan? Ntar nasi gorengnya kampung mulu. Nah, pertama mungkin dia dengan AI itu dia ngerancang desain tata penampilan nasi goreng yang baik. Nah, Betul. dibikin seperti ini kan dia ada inovasi baru. Tinggal nanti ditambah dikombinasikan dengan sifatnya hands on. Ya, sekarang cukup menarik Bu pembelajaran di Tata Boga misalnya. Itu anak kita didesain untuk bisa misalnya membuat desain baju misalnya. Desain pakaian. Tata busana ya, bukan tata boga, tata busana. Itu dengan menggunakan AI, dia bentuk hal yang inovasi baru. Habis itu dia bagaimana mewujudkan dengan vokasional yang sifatnya hands on. Nah, jadi sehingga punya nilai tambah dan hasil dari praktek itu diakui dengan dihargai di masyarakat. Nah, ini sangat menarik. Sekarang memang kementerian itu sudah memasukkan itu, Bu. Memasukkan pembelajaran coding KA di dalam pembelajaran di kita. Hampir semua siswa dapat itu. Tapi memang tidak mudah, Bu. Tidak ada yang sempurna karena kan baru kita ajarin hari ini gitu ya. Besok berubah lagi karena teknologinya udah berubah gitu. Tapi itu udah kita mulai. Kementerian sudah memulai dengan adanya pembelajaran mendalam dan coding KA masuk dalam pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Memang belum wajib ya, masih pilihan, tetapi sudah mulai. Wah, luar biasa sekali ya. Memang ternyata kementerian sudah sejauh ini untuk mempersiapkan semuanya, Ya termasuk itu kan juga berkat ini. dari semua komponen bangsa, kolaborasi dari industri ngasih tahu, Ngabdidasmen ini lo ke depan mau gini. Nah, itu juga dari teman-teman industri, teman-teman pengusaha, teman-teman perusahaan ngasih tahu. Nah, kita meracik kebijakan yang sesuai. Gitu sih. Industri juga rindu kok Pak sebenarnya menerima anak-anak yang siap untuk terjun langsung, siap pakai begitu Pak, yang adaptif, yang relevan dengan kerjanya. Mereka juga menunggu ini Pak. Iya kan? Tapi kan itu keniscayaan. Kenapa? Karena dunia bisnisnya cepat berubah, Pak. Ya, contoh di SMK kan hari ini disiapkan anak tata boga bisa sesuatu A. Tapi pas dia lulus udah berubah tuh yang kita siapkan. Maka untuk bisa mengejar itu kita bekali anak didik kita dengan basic skill yang harus kuat. Literasi, numerasi, kemudian critical thinking, communication, sehingga ketika dia ada perubahan nggak usah pusing, anak itu nggak stres, udah gampang, tinggal kita begini lagi kan gitu. Iya. Ya memang ya
industri pengennya sih cepat langsung bisa kerja, tapi kan environmental industri itu cepat berubah. Tapi kan pendidikan ini kan harus tergopoh-gopoh juga ngejarnya kan. Tapi kalau seperti Bapak sampaikan tadi, memang karakter memang penting ya Pak. Itu Kalau penting. anak-anak itu mau belajar terus mau belajar, itu gampang mereka untuk adaptasi dengan standarnya perusahaan sih sebenarnya. Betul. Nah, makanya kita khawatir kalau misalnya basic skillnya itu kacau balau. Ya betul itu Pak. Ya kan? Wah, dia akhirnya karena nggak kuat selama 3 tahun di sekolah SMK, basic skillnya nggak kuat, literasi, numerasi, kemudian communicationnya juga, kolaborasinya. Akhirnya apa? Ya bawaannya stres nanti. Betul. Akhirnya larinya kepada yang anarkis. Betul. Karena dia udah stres gitu kan. Apalagi pas belajar ada disruption namanya game. Kalau habis game ya udah 3 tahun lewat. Udah lulus. Gak bisa ngitung, gak bisa ini. Nah itu yang jadi bahaya. Disinilah sebenarnya tadi peran guru BK, kemudian industri itu memastikan bagaimana menjaga anak kita selama 3 tahun itu pada koridor mencapai cita-cita dalam profil hidupnya. Pasti kementerian juga memperlengkapi guru ya Pak ya, guru BK sekolah gitu dengan mau nggak mau memang kalau mau meningkatkan pendidikan adalah gurunya dulu. Gurunya harus dipintarkan dulu. Karena suka tidak suka peran guru hari ini belum bisa digantikan dengan AI Pak. Belum bisa dengan teknologi. Maka harus dikombinasikan nih. Ya memang dengan adanya teknologi tadi, benar kata Ibu tadi, guru itu tidak capek dengan administrasi. Semuanya diberesin dengan teknologi. Tetapi guru sifatnya mendampingi, menemani, kemudian jadi tempat konsultasi. Betul. Yang tadinya administrasi ya itu diserahin aja buat teknologi kan gitu. Tapi kan memang itu ya perubahan teknologi sangat cepat ya. Jadi ya guru-guru itu harus banyak beradaptasi. Belajar juga ya Pak. Belajar ya. Sama muridnya gitu ya Pak ya. Memang tantangan Indonesia sangat besar ya karena disparitas negara kita yang cukup luas. Ya kan. Bentang dari Sabang sampai Merauke, ada daerah kota, pesisir, kan ada yang pinggiran, itu menjadi tantangan tersendiri. Kalau daerah kota cepat mengalami perubahan, tapi di daerah yang agak remote ini memang agak butuh waktu. Tapi dengan teknologi sebenarnya itu bisa. Secara di atas kertas itu bisa dilakukan. Bisa. Makanya kami juga founder itu cuma berpikir bagaimana menjangkau guru-guru, murid yang ada di daerah-daerah, apalagi yang di daerah 3T itu. Makanya kami memikirkan bagaimana konsepnya dengan teknologi. Karena dengan teknologi itu nggak terbatas dengan ruang dan waktu kan Pak. Betul. Mereka pun dapat sejajar gitu Pak. Anak-anak di daerah pun dapat memperoleh informasi yang sama dengan teman-teman mereka di Jawa gitu kan. Kesempatan yang sama untuk berkompetisi masuk ke universitas negeri begitu kan Pak. Punya pilihan-pilihan yang banyak begitu kan Pak. Jadi makanya Aku Pintar ini basisnya itu memang kita harus di IT Pak. Dan sekarang ke AI karena kami tahu untuk mengejar itu tuh mau nggak mau kita juga perlu bantuan AI Pak sebenarnya Pak. Karena teknologi nggak bisa dikejar dengan manusia, tapi harus dikejar dengan AI. Sama-sama teknologinya baru bisa terkejar bersama-sama bergeraknya Pak. Nah makanya di Aku Pintar juga anak-anak juga belajar dengan Esther AI itu supaya mereka pun juga nggak ketinggalan Pak. Mereka kan banyak nanya nih. Sementara gurunya mungkin mau nyiapin materi ajarnya nih. Nah mereka udah dapat belajar selangkah ke depan. Jadi tinggal diskusi dengan gurunya. Dengan jadi mereka juga enak begitu Pak. Belajarnya itu 2 arah gitu kan Pak. Betul. Pemikirannya sama ya antara industri dengan kita government tuh sama ya. Kita sudah senapas lah kan gitu. Artinya kita sama-sama tinggal, memang tantangannya kita di Indonesia itu kan besar sekali jumlahnya. Sekolahnya banyak, gurunya banyak. Ya, itu tantangan tersendiri lah. Tapi kalau garis besarnya tadi terkait dengan pemahaman kita bagaimana penggunaan transformasi digital dan AI itu udah senapas ya. Apalagi Pak Presiden itu dengan adanya digitalisasi pembelajaran juga sudah senapas dengan apa yang ada di dunia bisnis dan dunia industri itu udah senapas. Tinggal memang tantangannya adalah memastikan nih setiap satuan pendidikan di SMK itu yang dengan kita sekarang punya 14.400 Bu satuan pendidikan di Indonesia dengan jumlah siswa 5 juta.
Ya itu kan diseminasinya tidak mudah. Betul, betul. Dengan teknologi sebenarnya bisa. Kita di kementerian udah sering ya melaksanakan webinar yang selalu hampir setiap minggu itu ada. Bahkan setiap hari Sabtu kita mengkhususkan hari belajar guru pada hari Sabtu. Belajar apapun. Kalau ada industri yang mau mentransfer ilmu ya kita siapkan tuh setiap hari Sabtu untuk di mana guru-guru kita belajar pada hari Sabtu. Kan biasanya hari Sabtu agak senggang atau libur ya di sekolah. Nah, guru itu belajar bareng tuh. Industrinya datang ke webinar kita ngasih materi. SMK ini ada ilmu baru nih. Disitulah mereka belajar. Habis itu dia kembali ke sekolah melakukan perbaikan dalam kurikulumnya, kemudian memperbaiki pola pembelajarannya dan ilmunya, materinya di-update gitu. Iya sih, Itu Pak. juga, dan itu semua pakai teknologi. Kalau kita pendekatannya harus rapat dulu, rakor dulu, wah. Di satu sisi kita di efisiensi gitu kan. Nah, tapi dengan teknologi itu cepat, Bu. Sehingga kami itu bisa menjangkau ratusan ribu guru kita tuh ketika ada informasi di pusat itu secara cepat bisa langsung menyebar ke wilayah di pelosok-pelosok sana. Makanya kita selama 7 tahun juga mendengarkan keluh kesah guru nih, Pak. Keberatannya di mana? Kayaknya di administrasi yang bisa kita digitalisasi gitu. Makanya kami juga di versi yang terbaru yang akan rilis ini kita sungguh-sungguh juga memperhatikan tuh agar guru juga bisa cepat larinya, Pak. Nggak dibebani dengan urusan administrasi, urusan merekap data atau apapun. Kita bantu mereka dan mereka akan memperoleh semua data-data dari sekolah, dari murid-muridnya semua, mereka mengerti gitu, Pak, dengan cepat gitu, Pak. Sehingga kedepannya guru-guru memang benar-benar bisa fokus, Pak, untuk bagaimana mengembangkan metodologi pengajaran gitu loh, Pak. Iya, betul. Ya kan, teknik pengajaran kan berubah. Anak-anak sekarang ini kan berubah sekali teknik pengajaran dibandingkan dulu yang satu arah, Pak ya. Betul. Jadi memang kita memperlengkapi mereka sih, guru-guru itu dengan materi-materi membantu mereka mengenerate materi-materi presentasi, bikin videonya, Pak. Jadi guru-guru udah enak tuh, Pak. Tinggal menjelaskan ke anak-anak itu bagaimana supaya materi itu bisa diterima dengan cara yang menarik. Tapi kalau menurut Bu Lucia sendiri gitu ya, bicara mengenai industri seperti itu ya, kira-kira mungkin skill apa sih Bu yang mungkin bisa dipersiapkan oleh siswa-siswa ya, terlebih mungkin siswa SMK atau mungkin juga siswa-siswa yang lain gitu, yang mungkin paling dicari oleh perusahaan di era AI ini Bu kira-kira? Ya seperti kata Pak Ari, critical thinking, ya kan, mereka adaptasinya, mau explore, mau research gitu kan, itu yang membuat mereka akan bertahan gitu di era seperti ini, gitu sih. Jadi memang harus dipersiapkan semuanya gitu Bu ya. Iya, anak-anak harus dibiasakan untuk critical thinking itu. Seperti itu. Oke. Baik, memang tidak terasa Pak Direktur dan Bu Lucia, seluruh segmen diskusi kita hari ini benar-benar memberikan sudut pandang yang sangat kaya dan membuka mata kita semua seperti itu ya. Jadi sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi Pintar Talks yang sangat bermakna kali ini, saya ingin meminta pandangan penutup atau closing statement dari kedua narasumber hebat kita seperti itu. Saya ingin ke Pak Direktur terlebih dahulu. Pak Ari sebagai nahkoda yang mengawal kebijakan SMK senasional seperti itu ya, sebetulnya apa mungkin pesan kunci atau harapan terbesar yang ingin Bapak titipkan kepada para kepala sekolah SMK, rekan-rekan guru BK, serta pihak industri di luar sana agar kita bisa terus bergerak seirama dalam mengamankan masa depan generasi muda kita, Pak? SMK merupakan pilihan strategis bagi bangsa Indonesia untuk bisa menyiapkan generasi mudanya memiliki kompetensi keahlian sejak usia 16-18 tahun. Dia udah punya dibekali dengan skill. Namun itu tidak cukup, perlu ditambah dengan skill dasar, basic skill, ya, karakter, mampu beradaptasi, mau terus belajar dengan perkembangan teknologi yang begitu sangat cepat, dan punya jati diri bangsa yang kuat. Sehingga harapan kita, SMK itu bisa berkompetisi di tingkat global gitu ya. Dan saya berkeyakinan Bu, bahwa ini cita-cita saya sebagai direktur SMK. Orang kayanya Indonesia 20 tahun, 30 tahun lagi itu berasal dari lulusan SMK. Amin. Kenapa demikian? Karena di usia 16-18 dia sudah punya skill. Betul. Di yang lain belajar teori, di SMK sudah belajar skill.
Bahkan sekarang pemerintah itu mendorong anak kita itu, anak-anak muda generasi alpha milenial itu mampu menjadi warga dunia. Coba bayangin, kalau dulu usia 18 tahun kita masih di Indonesia. Sekarang usia 18 tahun udah keliling Jepang. Habis itu ada yang ke Jerman. Habis itu mereka bekerja di sana, kuliah di sana, punya networking. Sehingga di usia 18 tahun dia sudah menjelajah dunia. Nah, itu yang didorong oleh pemerintah untuk bisa lulusan SMK itu bisa menjadi warga global. Punya skill, punya nanti lanjutkan kuliah di luar negeri misalnya gitu, punya modal karena bekerja di sana dengan gaji yang dolar, dengan harga dolar yang sekarang luar biasa, lumayan itu. Nanti kembali ke Indonesia di usia 35 tahun, balik ke Indonesia dengan satu, punya uang, modal, kemudian punya knowledge, punya ijazah perguruan tinggi luar negeri gitu ya. Kemudian juga punya networking, Bu. Networking internasional. Nah, 3 hal ini datang ke Indonesia, menjadi pengusaha di Indonesia, buka lapangan pekerjaan di Indonesia. Itulah cita-cita roadmap dari SMK saat ini, itu SMK Mendunia. Tentu saja itu bisa kita wujudkan kalau lulusan siswa SMK ini dibentuk sudah tahu sejak kelas 10, 11, 12 tuh roadmapnya mau gimana. Untuk bisa tahu roadmap, dia harus tahu bakat minatnya dong. Bakat minatnya dari mana? Dari pemetaan sejak awal. Kita dorong sekolah-sekolah kita harus mampu memetakan sejak SPMB. Ya, sekarang zamannya SPMB ini udah tahu nih, anak ini minatnya kemana nih. Oh, minatnya dia memang bekerja, tapi bekerjanya mau kemana nih? Mau ke akuntansi, mau ke tata boga, mau apa? Tapi sudah dipetakan. Tentu saja saya sangat senang dari industri mau mendukung SMK gitu ya dalam hal ini, dalam pemetaan bakat dan minat gitu ya. Harapan kita lebih banyak lagi nanti industri yang bisa membantu SMK untuk mencapai cita-citanya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Direktur, sebuah pesan yang mendalam dan menguatkan kita semua seperti itu. Saya lanjut ke Bu Lucia. Sebagai penutup, Ibu, jika berkaca dari kacamata manajerial pengalaman Aku Pintar mendampingi sekolah selama ini, Bu, apa sebetulnya mungkin kunci utama yang harus kita amankan bersama para anak-anak SMK? Mungkin hari ini bisa menjadi pemenang di era transformasi digital dan kolaborasi AI. Namun di sisi lain tetap memiliki ketahanan mental serta karakter etos kerja yang kokoh, Ibu. Kalau dari bincang-bincang kita sepanjang ini ya, saya menangkap bahwa perlu keseimbangan. Jadi keseimbangan antara penguasaan teknologi terbaru seperti AI dan penguatan karakter sebagai basic skill dari anak-anak kita. Dan kita juga mengharapkan anak-anak yang punya mental yang sehat untuk dapat bertanding di era yang global. Dan kemudian bahwa industri dapat juga membantu pemerintah untuk mengeksekusi setiap kebijakan-kebijakan itu sehingga menjadi dieksekusi di sekolah-sekolah. Kami berkomitmen Aku Pintar bahwa anak-anak memang membutuhkan guru-guru yang berkompeten juga di bidangnya juga tanpa ada hambatan-hambatan sehingga benar-benar sekolah, industri, semua orang tua menjadi support system yang penting bagi anak-anak dan dapat menghadirkan teknologi yang relevan sampai membantu anak-anak mencapai masa depannya. Oke, terima kasih Bu Lucy. Mungkin sebagai bagian dari komitmen itu Bu ya, mungkin bagaimana sebenarnya rencana teknis Aku Pintar dalam waktu dekat selaku platform pendukung untuk terus menghadirkan inovasi teknologi yang relevan demi membantu kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua gitu ya, khususnya dalam menyukseskan ekosistem SMK nasional ke depan, Bu. Ya, tentunya saya sangat berharap dengan fitur yang akan rilis Aku Pintar Plus ini akan menjawab semua kebutuhan dari anak-anak, dari guru, sekolah, dan orang tua. Sehingga benar-benar ekosistem ini dan semua kebijakan dari pemerintah juga dukungan dari pemerintah sehingga benar-benar Aku Pintar ini dapat membantu dari ekosistem anak-anak ini bisa berkembang bersama-sama. Jadi gurunya berkembang, anak-anaknya berkembang, semuanya jadi saling mendukung. Anak-anak juga punya lingkungan yang sehat dengan tools yang bagus
ya menjawab kebutuhan mereka, dan kami berharap lewat Aku Pintar ini anak-anak dapat bertumbuh ya, seimbang ya, antara teknologinya, antara dia pembelajaran karakternya, semua didapat di fitur Aku Pintar ini semua. Baik. Oke, baik, terima kasih Ibu Lucia. Pak Direktur, menarik sekali melihat bagaimana kementerian terus bergerak progresif membangun masa depan vokasi seperti itu. Di sisi lain memang platform seperti Aku Pintar ini secara konsisten hadir di lapangan untuk mendampingi sekolah dan mencoba membantu mengurai kendala administratif Bapak Ibu guru seperti itu. Terakhir Pak Direktur, mungkin izin sebelum ditutup seperti itu. Dari kacamata kementerian selaku regulator makro, Bapak, bagaimana mungkin Bapak menilai peran ekosistem digital seperti Aku Pintar ini dalam menyederhanakan tata kelola data di sekolah, Pak? Pada prinsipnya kami di Kementerian Pendidikan dan Menengah itu memang sangat terbuka ya terhadap partisipasi semesta. Siapapun komponen anak bangsa yang ingin bersama-sama dengan kementerian untuk mencari solusi terhadap permasalahan pendidikan, kami sangat senang gitu ya. Artinya sangat membuka peluang yang lebar lah buat industri untuk bersatu untuk bersama-sama membantu pendidikan. Oke, luar biasa sekali ya mungkin penjelasan dari Pak Direktur, dari Ibu Lucia juga gitu kan, yang akhirnya membuat kita secara nggak sadar kita sudah sampai di penghujung acara seperti itu. Jadi mungkin poin-poin yang setelah disampaikan oleh kedua narasumber kita ini benar-benar memberikan perspektif baru yang sangat berharga seperti itu. Melalui pemaparan Pak Ari kita melihat optimisme besar bahwa kementerian terus bergerak progresif membangun infrastruktur kebijakan vokasi yang modern, adaptif AI, dan berorientasi pada standarisasi karakter siap kerja secara nasional. Sementara dari Bu Lucy, kita belajar bagaimana sektor edutech siap menjadi mitra strategis penopang kebijakan nasional lewat penyediaan ekosistem data psikometri dan otomatisasi administrasi sekolah agar keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia industri dapat terwujud secara nyata. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ari, kemudian juga Ibu Lucia atas waktu, bimbingan, serta insight berbobot yang telah dibagikan hari ini. Semoga sinergi yang dibangun dapat terus berjalan berkelanjutan demi akselerasi mutu pendidikan SMK di seluruh penjuru Indonesia. Bapak Ibu sekalian, agar langkah anak didik kita ke depannya lebih mantap, terarah, dan tidak sekedar ikut-ikutan tren, mari mulai petakan masa depan bersama Aku Pintar. Aku Pintar hadir sebagai mitra strategis yang tepat bagi pelajar, orang tua, hingga institusi sekolah untuk memetakan potensi, membangun karakter, dan mempersiapkan masa depan generasi muda melalui ekosistem digital yang terintegrasi. Dengan menggabungkan layanan psikometri standar profesional dan analisis teknologi AI, seluruh proses asesmen minat bakat serta pendampingan karir dapat dilakukan secara terukur dan komprehensif. Kabar gembira juga untuk kita semua, menyambut tahun ajaran baru ini, kami meluncurkan versi aplikasi terbaru dengan nama Aku Pintar Plus. Melalui aplikasi baru ini, akses informasi tidak lagi terbatas pada pemilihan jurusan kuliah saja, tetapi juga memetakan jalur profesi dan karir masa depan anak didik secara mendalam. Bagi rekan-rekan Sivitas Akademika, kepala sekolah, dan perwakilan institusi pendidikan yang ingin membawa transformasi digital adopsi teknologi ini ke sekolah Bapak atau Ibu, kami membuka peluang kolaborasi dan kemitraan strategis yang seluas-luasnya. Untuk informasi kerjasama, silakan hubungi tim kami atau kunjungi situs resmi kami di akupintar.id, dan bagi para siswa dan orang tua, kamu juga bisa langsung mendownload aplikasi Aku Pintar Plus secara gratis melalui App Store dan Google Play Store sekarang juga. Untuk Bapak Ibu pemirsa di rumah, terima kasih telah setia menyaksikan jalannya diskusi kami dari awal hingga akhir. Semoga obrolan hari ini membawa manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Jika Bapak Ibu menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan share video ini kepada keluarga atau rekan pendidik lainnya. Pastikan Bapak Ibu sudah subscribe channel YouTube Aku Pintar agar tidak ketinggalan episode-episode menarik selanjutnya. Ikuti juga informasi edukatif dan program terbaru kami melalui Instagram dan TikTok kami @akupintar.id. Saya Aura Narindra beserta seluruh kru Aku Pintar ya di Pintar Talks yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Pintar Talks selanjutnya.